Segmen mobil listrik tuh di Indonesia bakal makin panas karena udah banyak banget brand-brand yang menghadirkan mobil listriknya di Indonesia. Dan sekarang di samping gua ini ada Omoda E5. Ini merupakan Omoda tapi versi listriknya. Kita bakal bahas. Tonton terus videonya, jangan di stop. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, sebelumnya itu gue udah sempet nyobain mobil ini di pabriknya Chery di Wuhu di Cina ya. Gitu. Kita bakal lihat nih makanya bedanya apa aja sih sama yang versi Indonesia ini. Mulai dari tampilannya kali ya. Tampilan sih sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi, mulai dari bagian depannya dia terlihat lebih polos daripada Omoda yang versi bensin karena listrik, jadi kita nggak perlu banyak grill gitu ya. Ini ada tulisan Omoda. Nah, terus ini juga sekaligus jadi tempat untuk ngecasnya. Nanti gue tunjukin ya, bentar. Nah, ini kan asiknya. Jadi dia langsung di sini, dia terbuka kayak gitu, itu ada tombol di situ bisa dipencet. Enaknya juga di bagian depan, kita tuh ngecasnya jadi lebih gampang. Kalau misalnya kabelnya terbatas gitu segala macam, ini lebih oke daripada di samping, apalagi di bagian belakang. Nah, ini ada dua pengecasan. Salah satunya buat fast charging, nanti bakal kita bahas lah ya. Nah, ini kira-kira bagian depannya kayak gini, dia lebih clean, lebih simple gitu, tapi menurut gua justru malah jadi lebih futuristis dan keren sih ya. Sekarang kita coba bagian samping. Nah, bagian sampingnya dia juga sebenarnya masih sama Omoda yang udah ada sebelumnya di Indonesia. Dia pakai pelek 18 inci, ukuran bannya 215/55 ya. Dan peleknya ya ini memang ngikutin tren-tren dari pelek-pelek mobil listrik yang sebenarnya semuanya kepake. Tapi ini kayaknya Dove ya. Yang besinya tuh cuma di bagian sini doang. Ini ada over fender, terus ada side skirtnya yang dibikin motif karbon, ini jadi bikin lebih keren dan nggak monoton. Di bagian atasnya ada roof rail. Nah, di belakang ini juga sebenarnya mirip sama bagian depannya, terlihat lebih simple gitu ya, lebih clean. Cuman ada tulisan Omoda dan juga E5 yang menandakan kalau ini adalah sebuah mobil listrik dari si Omoda. Bumpernya dibikin lebih bertekstur, jadi ya oke lah menurut gue. Secara tampilan dia memang jadi lebih futuristis, lebih clean. Sekarang kita coba lihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalam kabinnya yang terus terang gue kaget. Kenapa? Karena pas kemarin itu gue coba di Cina, dia nuansa kabinnya normal gitu ya, normal gitu, warna hitam. Nah, ini begitu masuk, wah, ada dua perpaduan warna, putih sama biru. Ya, balik lagi ke selera sebenarnya ini. Cuman kalau menurut gue kurang suka dengan perpaduan warnanya karena ini lebih ke kayak orang yang modifikasi interior gitu loh ya. Jadi ya gitulah. Cuman ya mungkin buat orang-orang yang suka ya ini jadi sebuah nuansa kabin yang atraktif menurut gue ya. Ada perpaduan nuansa biru dan juga putih. Cocok banget lah sama mobil listrik gitu ya. Termasuk di setirnya juga ini jadi kayak ada 3 warna ya. Hitam di sini, terus ada biru, dan di bagian klaksonnya warnanya putih. Ya keren buat orang yang tadi yang suka ruang kabin yang ceria gitu ya, tapi menurut gue tetaplah ini kayak mobil modifikasi gitu ya. Ini ada sensor buat mendeteksi kondisi pengemudi yang membedakan. Terus tadi yang gue bilang di kanan kirinya ada tombol-tombol, tapi ini tombolnya keren, jadi dia kapasitif gitu ya, tetap bisa dipencet, cuman dia nggak berupa tombol fisik yang keluar gitu ya. Ini oke, cukup inilah. Di sebelah kanan tuasnya ini buat transmisi, jadi nggak ada di konsol tengah. Terus di sebelah sini ini buat mengaktifkan wiper dan lain-lain lah, termasuk lampu sen dan lain-lain gitu. Ini ada di sini. Jadi ini kayak mobil Eropa, kita ngesen dari sebelah kiri. Oke. Nah, ini ada layar 12,3 inci dan dia dibikin kayak terintegrasi, padahal tetap terdiri dari 2 layar. Yang pertama buat MID dan ini buat infotainment dan juga semua data-data atau informasi-informasi seputaran kendaraan. Mulai dari kayak vehicle setting, local setting, terus buat musik, buat konektivitas segala macam. Ini juga udah pakai Android Auto sama Apple CarPlay, jadi udah cukup lumayan oke menurut gua. Nah, MID-nya juga ini cukup banyak banget informasi-informasinya, dan bahkan di sini tuh kayak ada gradasi untuk nampilin maps. Jadi cukup atraktif lah ya. Di sebelah sininya juga dia ada buat pengaturan-pengaturannya juga gitu. Layar ini udah oke, dan dia juga sedikit melengkung gitu, jadi nambah kesan futuristis dari si mobil ini. Sekarang kita bicara material yang ada di dalam kabinnya. Ini
udah empuk-empuk semuanya. Terus di sini ada kayak speaker yang dengan desainnya kayak gini menurut gue jadi sebuah nilai tertentu lah yang bikin kabin itu jadi berasa mahal. Walaupun gue masih menemukan beberapa material plastik yang kurang enak ya dilihat ya. Kayak misalnya di bagian konsol tengah gitu ya. Ini untung aja dicat warna biru ya. Kalau misalnya hitam ini mungkin kelihatan banget kayak plastik biasa. Tapi untuk yang lain-lain ya ini cukup oke. Di sini kayak aksen kayu gitu ya. Walaupun ini warna putih jadi kayak lo pakai wallpaper kali di sini. Ini udah empuk-empuk juga dan jahitannya juga ini asli warna kuning. Terus ini sirkulasi AC dan di sini ntar ada lampu illumination juga. Jadi kalau misalnya malam tuh bakal nambah nuansa kabinnya jadi lebih dramatis. Terus di konsol tengahnya ini cukup tinggi karena dia tingkat. Di bawah ada tempat penyimpanan yang lega banget. Nah di atasnya ini ada penyimpanan yang bisa di slide. Ini ada wireless fast charging. Terus ada 2 cup holder. Udah gitu ada tombol-tombol ini buat ngoperasin AC, defogger, terus udah gitu hazard, mode berkendara sama buat start-stop dari si sistem motor listriknya ini. Ini ada tempat penyimpanan lagi, terus di sini juga masih ada, jadi cukup banyak. Bahkan di sini tuh ada sirkulasi AC, jadi bikin kalau lo naruh minuman itu bisa tetap seger. Joknya udah kulit, walaupun ya tadi ya kayak jok-jok modifan, dia ada aksen putihnya dan juga biru. Terus di sininya juga pakai putih gitu, pengaturannya udah elektrik, jadi kita gampang banget buat nyari posisi duduk yang oke gitu. Apalagi ada 6 pengaturan ya kalau nggak salah ya. Terus ini juga bikin tampilannya jadi kayak berasa lebih mahal gitu karena ini kayak titanium bukan chrome ya di bagian door trimnya. Terus di sini juga ada speaker yang ini kayaknya khas dari Cina banget gitu secara desain. Tapi ya oke lah, ini beneran keren beneran menurut gua. Di atasnya ada panoramik. Terus nah ini juga spionnya oke nih karena bingkainya itu dibikin kayak transparan gitu. Udah gitu lampu-lampu semua masih standar lah. Di sini ada cermin tapi nggak ada lampunya. Oh ada lampunya nih, langsung mengelilingi gini kayak ini. Di sini juga. Oke. Mantap sih. Untuk posisi duduk sendiri menurut gua ini cukup oke dan dia udah bisa tilt dan teleskopik. Jadi tadi gue bilang ini gampang banget untuk nyari posisi berkendara yang ergonomis. Gitu. Sekarang kita cobain di belakangnya gimana. Nah ini duduk di belakang, memang kita nggak bisa mengharapkan space yang luas banget, tapi menurut gue ini cukup karena dengan posisi duduk gue tadi pun ini tetap masih ada sisa ruang dan kaki juga biasa bisa enak di bawah ya, apalagi lantainya rata gitu ya. Udah gitu ini ada sandaran tangan yang udah ada cup holdernya, ini jadi cukup nyaman, walaupun ya karena ini mobil 5 penumpang jadi kursi belakangnya tuh masih nggak bisa direbahin gitu ya, tapi ya cukup oke lah, ruang kepala cukup, walaupun ini sebenarnya ngepas buat tinggi badan gue 178. Oke, di bagian belakangnya kayak gini. Jadi kita nggak bisa ngarepin space yang banyak, cuman ini menurut gue cukup lah. Nah ini yang ada di balik cupnya, jadi nggak ada mesin, karena ini kan mobil listrik ya. Jadi salah satu faedahnya mobil listrik itu adalah kita bisa bawa durian tanpa harus bawa di kabin, taruh di sini nih. Ini ada tempat penyimpanan yang menurut gue cukup lumayan besar lah ya, walaupun ya nggak gede-gede banget. Dan gue oke sini nih, ini di cover, jadi cukup rapi bagian dalam cupnya ya. Kalau misalnya kita buka, nah ini ada motor-motor listrik, ada aki, segala macam kayak gitu-gitu. Secara spesifikasi sendiri, dia itu pakai baterai 61 kWh dan itu bisa berjalan sampai 430 km. Ini cukup lumayan jauh menurut gua. Karena apa? Walaupun dia nggak sampai 500 itu nggak masalah, tapi tenaga yang tawarin sama mobil ini tuh nggak main-main. Dia punya tenaga 201 horsepower. Gokil nggak tuh? Udah gitu torsinya 340 Nm. Jadi di atas kertas aja tuh kita udah bisa ngebayangin gimana rasanya ketika ini dipakai. Wah, tuh harusnya tuh enak banget. Nanti kita bakal cobain lah ya test drive-nya. Nah kira-kira kayak gitulah. Dan dia juga udah didukung sama tadi pengecasan fast charging. Jadi untuk ngecas itu cuma butuh waktu sekitar 30 menit dari 0 sampai 80%. Lumayan. Oke, sekarang gue udah ada di dalam kabinnya Omoda E5. Nah kita bakal nyobain nih seperti apa rasanya berkendara mobil listrik dari Omoda atau tepatnya Chery ini. Ini mobil listrik perdana Chery yang sebentar lagi bakal dipasarin di Indonesia ya.
Di atas kertas dia punya tenaga yang cukup oke, itu 204 horsepower dan torsinya 340 Nm. Ini harusnya bikin mobil itu jadi lebih enak lah gitu ya. Kesan pertama gue, dia secara handling dan redaman suspensi, bantingan segala macam tuh dia jauh lebih lembut. Mungkin dia karena menyasar untuk kenyamanan gitu ya kali. Jadi nggak sekaku atau nggak se-stiff dari yang Omoda versi bensin. Cuman menurut gue nih tetap oke, karena dia juga udah pakai suspensi independen multi-link di bagian belakangnya. Dan harusnya ini mobil juga jadi lebih oke karena dia punya center gravity yang lebih bagus karena ada baterai di bagian bawah yang ditaruhnya itu benar-benar pas gitu ya. Sekarang kita cobain akselerasi nih. Ya, ini khas dari sebuah mobil listrik, jadi dia memang spontan banget ya. Oke lah, dan gue bisa kebayang kalau misalnya kita pakai di jalan raya itu, apalagi kayak stop and go, macet-macet nih sama sekali nggak ada masalah gitu. Dengan semua yang tertera di kertasnya beneran lebih berasa ketika dipakai di jalanan, jadi nggak cuma sekedar di atas kertas lah kayak gitu ya. Nah ini gue suka. Respon setirnya walaupun feedbacknya mungkin agak minim tapi tetap oke gitu. Gasnya juga, transmisinya karena ini direct jadi ya langsung ya, torsinya instan. Rem ini juga cukup lumayan. Oke, jadi ini mobil fun to drive banget menurut gua. Tuh, kita bermanuver juga untuk kayak gini-gini ini tetap enak berkat dari suspensi multilink itu, jadi lo nggak ada gejala kayak limbung atau apa segala macam gitu ya. Mobil-mobil Cina sekarang udah ngeselin saya. Oke. Ya, jadi inilah Chery Omoda E5 di tengah semakin banyaknya pilihan mobil-mobil listrik. Dia bakal diluncurin di IMS. Kita harapin harganya di sekitar 400 sampai 500 jutaan. Yang harusnya jadi kompetitif dan layak untuk dipertimbangkan dengan semua fitur-fiturnya, spesifikasinya, performanya, dan juga tampilannya. Menurut gua ini cukup layak lah gitu ya. Tapi kalau kalian punya komen-komen lain atau opini-opini lain, sampaikan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit. Peace.